tinggal kita berdua. Emang si Papa kemana sih? Udah Papa lupakan saja. Jadi ini ruangan tuh lebih luas kalau kita berdua doang. Bener juga sih. Lagian dia ditanya sama kru, sakit nggak? Enggak. Izin nggak? Enggak. Makanya apa aja deh. Apa? Jadi dia sembarangan sih. Seneng gak sih kalau kita cuma berdua doang? Karena episode ini nggak ada apa-apa, berarti kita bebas. Kok Papa tuh suka curhat-curhat gak jelas? Biasanya artis tuh usianya dalam berkarir berapa lama sih? Ya beda-beda, ada yang lama, ada yang bentar. Kok Papa bentar kayak di 2 minggu juga selesai di sini. Iya juga sih. Makanya kita harus belajar deh sama artis-artis yang lebih senior dari Ya, kita betul, deh. Betul nggak sih? Supaya kita juga Lu jangan pada girang lo kalau gua kagak masuk. Baru berapa menit kita girang, lu datang lagi, aduh malah petaka lagi dia datang ah. Kalau gua telat berarti gua lagi beli makanan. Gitu aja. Ini bawa buat apaan? Nah, ini sate Nyolong. bakar, ayam dibakar. Emang kenapa sih? Kenapa Nggak sih? enak tahu. Tapi kalau misalnya kita makan makanan yang dibakar-bakar gitu, Berlebihan. kalau berlebihan itu juga bisa menyebabkan sesuatu hal yang nggak baik buat tubuh kita. Masa? Katanya nih kita lihat nih. ada. Mana buktinya? Bisa picu kanker. Ini 3 senyawa berbahaya pada makanan yang dibakar. Oh, nggak asal-asal bakar, ada senyawa lainnya juga. Iya, jadi jangan tuh kita juga kalau misalnya membuat sesuatu hal yang dibakar-bakar gitu, pastikan dulu bersih nggak. Oh Iya, iya, gitu, iya. steril enggak? Iya. Oh, tapi emang bener sih kalau kebanyakan bisa kanker, kantong kering. Iya. Makanya kenapa tukang sate kalau minimal beli sate itu 10 tusuk, nggak boleh Kenapa? lebih. Ya karena udah ada artikelnya begitu. Iya. Apa sih ya kan? Apa sih nyambungnya? Kita bisa beli 100 tusuk juga. Kan katanya kalau makan yang bakar-bakar nggak boleh berlebihan. Iya. Makanya kalau beli sate minimal 10 tusuk kan. Ya, berarti dulu, dulu, enak kak. Enak kak satenya. Ya, susuk lu keluar. Enak kak. Enak Pak. Enak. Minum. Minum dulu. Enak kan? Ayamnya enak dulu, nih. Oh lapar nih artis nih, ini lapar. Udah, simpan aja sini, Po. Simpan taruh dulu. Bentar kan ini buat lu, ah. Udah nggak usah. Ntar. Ini kan gini deh. Ini kan karena memang ada informasi kalau banyak suatu hal makanan yang kurang sehat itu bisa menyebabkan kita juga ada penyakit. Betul, pola hidup sehat, makanan sehat, dan juga olahraga teratur itu bisa merubah kondisi hidup kita. Ayo. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Selalu kelihatan awet muda dan bersinar dengan keceriaannya. Tapi, siapa sangka kalau Eyang Titi Puspa pernah berjuang melawan penyakit kanker yang hampir saja merenggut nyawanya. Tahun 2012 lalu menjadi tahun yang cukup membekas dalam perjalanan hidup Titi Puspa. Dirinya yang telah memasrahkan diri setelah divonis mengidap kanker serviks stadium 3, akhirnya berhasil melewati masa kritis itu. Walau sempat merasa tak punya harapan lagi, tubuhnya dinyatakan bersih dari kanker setelah menjalani pengobatan selama kurang lebih 3 bulan di Singapura. Keajaiban yang sama pun dialami oleh penyanyi legendaris Indonesia Ari Lasso. Pelantun lagu Arti Cinta ini bahkan sempat vakum dari dunia hiburan. Namun kini telah kembali lagi bersama kabar bahagia. Selama vakum, artis berusia 49 tahun ini fokus menjalani pengobatan terhadap kanker langka yang menyerang limpanya. Perjuangan 6 kali kemoterapi akhirnya berhasil membuat dirinya terlepas dari jeratan kanker tersebut. Beratnya perjuangan melawan kanker ternyata juga dilalui oleh aktris cantik yang satu ini nih rakyat. Sekitar 2 tahun lalu, Feby Febiola merasakan ada sesuatu yang aneh di perutnya. Sempat mengira dirinya hamil, Feby justru dikejutkan dengan vonis dokter yang menyatakan dirinya mengidap kanker ovarium stadium 1. Proses panjang untuk melawan penyakit ganas ini membuat Feby Febiola harus merelakan banyak perubahan pada dirinya. Mulai dari kehilangan rambut, sampai harus melalui proses pengangkatan rahim. Tentu hal itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Feby mengaku semua proses ini membutuhkan waktu, hingga akhirnya dirinya dapat memasrahkan diri dan tetap semangat untuk berjuang. Tuhan menjanjikan dalam setiap hal buruk itu dia selalu ada.
Yuk kita dengar langsung kisah Feby Febiola selama berjuang melawan cobaan berat dalam hidupnya ini ya rakyat. Oke, tuh tadi ada Eyang Titik Puspa, Mas Ya. Ari Lasso, alhamdulillah sudah sehat, sembuh kembali ya. Banyak banget teman-teman kita yang bisa melawan penyakitnya yang pasti itu dengan semangat. Betul. Betul, Nah kali ini kita kedatangan salah satu artis yang juga alhamdulillah sudah sembuh dari kanker. Wow. Dan jadi makin cinta sama dirinya sendiri katanya. Siapa sih ya? Feby Febiola. Halo. Halo Kakak Feby, apa kabar? Silakan. Silakan. Thank you. Tepuk tangan dong untuk Feby Febiola. Silakan gimana, sini ya? duduk. Aduh seneng banget sekarang gimana sudah semangat terus. Selalu dong harus semangat. Selalu semangat. Iya. Aku pernah lihat waktu itu fotonya Kak Feby saat di waktu itu kan seperti Iya, gundul. digunduli. botakin. Tapi tetap senyum terus loh dia loh. Iya, benar. Selalu semangat ya. Jadi kejadian awalnya tahu itu tahun berapa? Awalnya itu didiagnos tahun 2020. Baru dong. Baru ya. Wow. Tapi maksudnya tuh nggak berlama-lama, mas udah kembali sehat lagi ya? Ya, bersyukur sih dikasih sehat sama Tuhan sampai sekarang. Ya, pas pertama didiagnosa tuh, maaf ya mau nanya, rasanya gimana sih? Ah campur aduk pas itu ya. Takut lah, takut. Iya benar. Takut. Kena mental juga kan. Karena kan kayak namanya kanker itu kan katanya sih random banget ya. Ya, jadi waktu pertama kali didiagnos, pertama takut, tapi yang kedua langsung menyadari gitu bahwa ini kenyataan yang harus saya hadapi gitu. Iya, Jadi iya. ya udah konsultasi ke dokter bilang operasi dan harus kemoterapi ya dijalanin. Kemo tuh mengganggu secara metabolisme juga terasa banget katanya. Banget. Sakit katanya orang lagi di kemo tuh. Ada yang sakit, ada yang ngomong panas, ada yang ngomong mual, ada yang ngomong apa sih gampang marah, betul nggak? Ya. Semuanya? Iya semuanya ya. Oh, Ada rasa kalau kita makan tuh kan kalau orang normal kan makannya enak. Kita bisa ngecap semua ya, rasa ya kan. rasa ya. Kalau kemo tuh sebagian dari pengecapan tuh hilang gitu. Jadi kadang-kadang makanan terasa pahit, terus mual. Tapi untungnya di aku tidak sampai muntah. Untuk penuh. Tapi ini karena Kak Feby sudah bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang semuanya nih bahwa apapun badai itu pasti berlalu. Abis hujan badai pasti akan ada pelangi. Kita mau kasih sesuatu buat Kak Feby. bukan kasih sesuatu, Bukan ini sesuatu. bawaannya. Ya ini bawaannya dia maksudnya. Kita mau kasih Aku sesuatu. ribet Tap loh, tap aku dari Feby Febiola. Kita bareng-bareng yuk. Buka ya. Satu. Kita di sini ya. Sana. Ya, ya. Satu, Dua. tiga. Ini luar biasa loh. Aku mau foto, Ini. aku foto tengah-tengah. Nah. Wow. Tapi tetap cantik. Gue ngeliat Kak Feby nggak pernah nggak cantik sih lu menurut gue ya. Kalau tidak diumumkan kondisi saat ini sedang apa, orang nyakanya ya udah ini bikin sensasi saja. Benar, kan? Digundul. Maka tadi saya rontok, apa digundulin itu rontok. Nih, kamu bisa lihat ya, ini folikelnya, ini rambutku nih. Oh iya, ini asli Nih. kelihatan ya. Jadi memang kalau rambut yang normal kan dia pasti akan penuh nih. Tapi ini karena Iya dia betul. karena dia memang pengaruh obat. Jadi ini kayak apa ya? Ini rambutnya kayak bulu kaki gitu. Iya, Kayak jarang-jarang masih jarang-jarang gitu ya. Jarang-jarang gitu. Ini juga pernah sampai pelontos gitu ya. Ya ini bener-bener sama sekali nggak ada rambut, ini bener-bener ya lontos. Ini sama siapa? Ini itu aku. Ini lagi make up. Aku dan aku. Tapi cantik menurut gue Tapi nggak ada. tetap Iya make up. ini, tetap ya kan itu tuh mood tuh kan merubah kita kan. Kadang-kadang kita lagi bad mood tuh jadi kita tuh jadi nggak secantik biasa kita. Jadi cantik sebelumnya. Ini kan semua tuh cantik gitu. Aduh nyangkut. Oke ini are you happy ketika ini? Maksudnya? Ya pas lagi ini tuh kan kalau orang happy orang sini tuh beda kelihatan pancarannya. Ini happy gitu. Ya naik turun sih emosinya. Di bawah happy aja. Tapi ya memang kita sendiri juga mesti fight menemukan makna dari setiap setiap pencobaan yang ada sama kita gitu. Jadi aku memaknainya ini kayak sesuatu yang Tuhan kasih ke aku sebagai bekal di kemudian hari membangun perspektif yang berbeda. Ya, jadi Feby yang sekarang tuh melihat sesuatu tuh sekarang lebih bersyukur. Oh iya. Lebih benar katanya Irfan lebih mencintai diri sendiri. Betul itu ya? Gitu ya, karena itu yang paling penting gitu. Penampilan tuh bukan segalanya. Gara-gara dikomentarin orang sedikit, kita jadi down. Jadi ngerasa bahwa nilai kita berkurang. Padahal sebetulnya
enggak, kita tuh berharga gitu. Jadi Kak Feby itu dengan melewati hal-hal yang berat kemarin, mengerti bahwa value terpenting itu bukan fisik tetapi hati dan kebahagiaan. Itu. Raffi yang paling tahu. biasa loh, Raffi Raffi itu loh. paling tahu ya. Kayak pengalaman hidup ya, Pi ya. Iyalah Oke. bener, itu pengalaman hidup. Oke, kita duduk lagi sana. Kita duduk lagi. Aku di bawah nggak ini? Ini sini aja foto yang sangat berharga ini luar Yaudah. biasa. Hebat. Aduh, tapi sekarang Kak Feby udah bahagia lah, udah kelihatan auranya tuh, wah udah lebih matang lagi. Iya, Tapi kan auranya itu pasti lebih- merubah, bukan hanya merubah ya pasti mindset dan mental Kak Feby juga cara berpikir. Bukan pola hidup sehat aja, tapi cara berpikirnya juga pasti jauh lebih berbeda. Jauh, Pasti jauh kan banget. mengalami hal itu Bener, kan. betul. Tapi kita punya surprise, kejutan support system buat seseorang yang support Siapa sih, Kak Vi? Feby. Siapa sih, Vi? Sebentar, nih. Ada. Siapin mic, ada mic di situ. Siapa ya? Bentar. Ini dia Siapa nih. sih? Sebenarnya sih. Ya, PHP banyak banget yang surprise ya. Aku ya. Halo Mas, saya. Apa kabar? Sehat Om? Ada cewek sehat, ada cewek cakep siapa tuh? Itu bukan, mana antik itu mah cewek antik itu, bukan cakep. Ini Feby maksudnya. Oh ini ini Sakaguchi lah. ya maksudnya gitu, bukan yang itu ya Mas, yang itu antik, ini cantik. Om Bro, Apa kabar Vivi semua? kurang ini, Vi. Iya. Om Bro, ini kameranya aku gini biar kena kamera ya. Nah, Oke. bentuk support system apa aja sih yang dikasih sama Om Bro buat Kak Feby? Oke, yang pasti dari kita pribadi dulu ya. Jadi benar-benar harus kasih yang terbaik lah, waktu, perhatian, cinta, kasih sayang, betul-betul kasih yang terbaik tanpa pamrih. Sampai dibotakin juga, ikut dibotakin waktu Kak Feby botak ya? Iya itu harus lah ya, biar benar-benar bisa empatinya bisa menolong lah gitu. Tapi pernah nggak sih hal yang ngelihat seorang Feby Febiola down banget? Terus apa yang dilakukan oleh Om Bro? Hebatnya dia dalam keadaan paling low tidak pernah kasih lihat. Jadi kadang-kala kita lebih ke nebak-nebak nih orang lagi dalam kondisi apa ya gitu. Karena dia selalu berusaha untuk tampil happy, joyful gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya udah dia ceria lagi, rambutnya juga sekarang udah tumbuh lebat lagi, semakin Puji Tuhan hebat lah. luar biasa. Salam buat keluarga semua ya Om Bro ya. Ya, thank you Raffi. Terima kasih. Siap Om. Wah. Tadi disebutkan katanya nggak pernah kelihatan kalau lagi drop. Selalu terlihat ceria. Kenapa melakukan itu? Ya kita bikin happy diri sendiri aja. Gak mau bikin orang khawatir atau gimana itu? Enggak juga sih, aku lebih kepada udahlah kalau memang ada lagi hari itu lagi lemes, kita bikin supaya nggak lemes gimana ya, cari-cari makanan enak, lihat-lihat YouTube yang lucu-lucu, nonton kalian juga loh beberapa kali. Kasih loh. Tapi berarti Om Franky itu tipe yang ya, manjain gitu ya, atau dia yang kamu misalnya gini contoh, misalnya kamu lagi lemes yang sayang kamu, atau yang udah kamu yang tipe yang nguatin atau yang aduh kamu. Kalau aku malah nggak suka digituin, aneh, ya kan? Nggak usah digitu-gituin. Aku juga kan pas lagi pengobatan juga berfungsi normal gitu ya, kayak manusia biasa aja gitu, nggak yang terlalu lemes gitu. Nah dia lebih ke apa ya? Dia Jadi tuh dia kuatin hati, kuatin mental gitu, tipe yang gitu ya. auranya dia gitu loh, karena dia tenang, jadi dia Ikutan punya tenang. ikutan tenang. Aku rasa nggak usah juga yang kamu gimana, enggak, cuma dia kayak auranya dia Everything's memang okay, udah gitu. tenang gitu. Jadi akunya juga jadi ikut tenang. Terus kayak yang aku bisa melihat ketenangannya dia dan dia itu tidak panik. Jadi aku juga jadi nggak panik gitu. Gue paling kangen tuh sama Tante Amerika. Tante Amerika. Tante Ngomongnya- Amerika. Pakai wig biru, wig merah. Gak biru, bukan gue itu. Iya kan Tante maksudnya wig pendek. 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 Yang biru mah itu tante wig, tante rambut palsu. Oh itu Tante rambut palsu. palsu Iya. bilangnya. Kalau Tante Amerika yang, tuh yang ngomongnya gitu yang kamu makannya apa tempe gitu-gitu. Ngerasa jijai nggak sekarang? Jijai. nanti kita bakalan seru-seruan. Kita bakalan challenge tentang Tante Amerika. Sesaat lagi tetap di FVP. Panggil Bagai. Hanya kamu yang bisa